Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maret 27. Bukan sekedar tontonan, ini ruang pencerahan. Di sini kami mengupas peristiwa, mengkritik kebijakan, dan menghibur tanpa melupakan akal sehat. Karena kami percaya pengetahuan yang cerdas bisa disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Mari belajar, tertawa, dan berpikir bersama dalam satu kanal yang merawat nalar dan merayakan kewarasan. Jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Maret 27. Polda Metro Jaya melibatkan 7 ahli dalam penyelidikan kasus tujuan ijazah palsu terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Para ahli ini diminta memberikan pendapat hukum, legal opinion, untuk memperkuat konstruksi fakta sebelum dilakukan gelar perkara. Ketujuh ahli tersebut berasal dari berbagai bidang, ya. Ahli digital forensik, ahli bahasa Indonesia, ahli hukum ITE, kemudian ahli hukum pidana, ahli grafologi atau ilmu analisis tulisan tangan. Kemudian ada juga ahli psikologi massa. Dan yang ketujuh ini adalah ahli sosial hukum. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses penyelidikan terhadap beberapa laporan yang telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dari berbagai Polres. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah ada unsur tindak pidana dalam tuduhan tersebut sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Jasa dalam pandangan kami sudah clear. Sudah ada 2 direct evidence yang sampai hari ini belum bisa dibantah oleh siapapun. Yaitu pertama, pernyataan dari Kepala Satuan Pendidikan dalam bahasa Undang-Undang Sisdiknas, yaitu yang menerbitkan, karena memang menurut kaidah putusan Mahkamah Konstitusi maupun Undang-Undang hukum positif, pihak yang bisa menyatakan seseorang alumni atau tidak atau menerbitkan ijazah hanya satu, yaitu Kepala Satuan Pendidikan dalam ini UGM. UGM secara terang-menerang sudah menyatakan ini sah. Direct evidence kedua adalah Baris Krim Polri, yang sudah melakukan puslapor, ya, di mana mereka dengan para ahlinya, ya, tentunya ada ahli kimia, ahli fisika, semua melakukan penelitian terhadap kertas yang bersifat analog dan sudah dinyatakan ini identik. Buat kami ijazah sudah clear. 2 direct evidence ini belum bisa dipatahkan. Dengan cerita apapun belum bisa. Tapi secara kekuatan hukum belum bisa dibuktikan bahwa ini semua akan digiring ke pengadilan nanti. Di laporan polisi kami. Ya. Jadi kan sahnya atau identiknya masih dari versi Pak Jokowi begitu kan? Mungkin dari versi hukum. Versi hukum. Karena ini saya bilang memang berbagai putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan cukup tanyakan kepada instansi penerbit ijazah. Nah, justru ini kalau puslapor menurut kami ekstra untuk lebih menguatkan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Mala tadi. Kenapa ada 7 ahli? Ini 7 ahli nggak ada kaitan ijazah. 7 ahli ini adalah untuk menguatkan laporan kami. Kami kan melaporkan ada 310, 311, 27, 32 dan 35 ITE, ya. 310 itu penghinaan, 311 fitnah. 27 itu penghinaan atau fitnah yang dilakukan di dalam teknologi informasi. 32 rekayasa teknologi, 35 penggunaan data informasi teknologi tanpa izin. Nah, ini untuk mengurai ini, ya. Apakah yang kami laporkan itu memasuki pasal ini? Contohnya tadi kan ada ahli bahasa. Nah, dia akan melihat apakah ini masuk ke kategori fitnah, apakah masuk dalam kategori pencemaran. Ahli bahasa nih yang akan menjelaskan. Kedua, apakah ini masuk ke pasal 32 dan 35. Ahli digital forensik yang akan menyatakan. Ya. Apakah, ya, kembali lagi kan waktu itu yang kami laporkan fakta loh, 27 objek yang kami lihat di sosial media, termasuk adanya sebuah penggunaan aplikasi ya, dari digitalnya versi ijazah. Tahu-tahu kesimpulannya adalah palsu. Bahkan dianggap ini miliknya Dul Matin. Wah, ini kan cukup menarik, ya. Buat Pak Jokowi, bagaimanapun beliau meyakini, beliau yang kuliah, beliau mendapatkan ijazah dari UGM, lalu ada sebuah aplikasi yang bilang bahwa ini palsu, bahkan milik Dul Matin, tentunya di challenge. Siapa yang bilang begitu? Masuk dalam penyelidikan, nanti akan dipanggil oleh penyidik tentunya. Belum diketahui berarti? Atau sudah di dalam laporan kami sudah uraikan faktanya, tapi kami lagi-lagi karena kami menghormati asas praduga tak bersalah, maka kami tidak mau menyebut tambah. Inisial? Ada beberapa disebutkan, tapi biarlah nanti yang berkembang. Mungkin di sosial media bisa dilihat. Ya. Intinya adalah kami mau men-challenge apakah benar kemajuan teknologi informasi itu bisa membalikan sesuatu yang benar menjadi palsu. Buat kami challenge. Karena kalau teknologi seperti ini harus dikejar. Apalagi ini tentunya membuat fitnah bagi Pak Jokowi dan fitnah ini lebih kejam dari pembunuhan loh dalam kaidah agama. Jadi nggak main-main juga, ya. Kita betul-betul ingin ini dibuktikan. Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Rifai Kusumanegara, belum memberikan tanggapan spesifik terkait langkah Kapolri atau Kapolda Metro Jaya yang menghadirkan 7 ahli dalam penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu. Namun, dalam berbagai pernyataannya,
Rifai menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bentuk pencemaran nama baik dan upaya menjatuhkan Jokowi secara politik. Ia menyebut bahwa tudingan itu tidak berdasar dan hanya narasi liar tanpa bukti kuat. Rifai juga menekankan bahwa pihaknya telah menyerahkan berbagai alat bukti, termasuk keterangan ahli, untuk mendukung laporan mereka ke Polda Metro Jaya. Ia mendesak agar proses hukum segera dituntaskan dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Jadi meskipun Rifai belum secara eksplisit menanggapi soal 7 ahli, ia mendukung langkah hukum yang tegas dan berbasis bukti dalam menangani isu ini. Nah, disitulah proses kriminalisasi yang terjadi. Sebenarnya ini penyidik ragu. Kalau nggak ragu, misalnya kasus pencurian ya, benar-benar kejahatan ya, orang mengambil barang sebagian atau milik orang lain yang bukan miliknya, ada barang buktinya, ada saksi cukup. Oh, ini kamu nyuri, kamu jahat. Lah ini karena polisi ragu, cari pendapat ahli. Ahli itulah yang nanti untuk dikonstruksi melakukan kriminalisasi terhadap klien. Pak Ari, begitu. polisi ragu katanya. Ya itu katanya dia kan. Katanya dia polisi ragu kan gitu ya. Nah ini mungkin kalau orang yang nggak tahu, ya sama juga yang lain juga gitu-gitu gitu, ragu-ragu. Makanya saya akan terangkan ini ya. Saya sebagai penyidik ya. Ini kasus ini ya. Sebetulnya simpel kan. Pertama kali dituduh, ada orang menuduh jasa palsu tanpa bukti apa-apa. Dan dia tidak pakai praduga tak bersalah. Belum dibuktikan bahwa itu palsu, langsung ngomong itu palsu. Dan ditebarkan di semua orang. Ini melanggar praduga tak bersalah. Kalau kita lihat-lihat hak ya. Nah, terus karena cara menuduh itu diramaikan di publik, sehingga kan timbul heboh kan. Ada orang yang tercemar, Pak Jokowi tercemar. Ada orang yang mengatakan bahwa itu ujaran kebencian, ada itu provokasi dan sebagainya. Itu yang muncul di publik-publik masing. Seperti prediksi saya dulu ya, begitu saya duduk sini dulu. Ditanya, apa sih masalahnya? Ini masalahnya sebenarnya simpel. Masalahnya tuduhan jasa palsu. Tapi cara menuduh itulah yang menimbulkan pidana-pidana baru. 6 laporan yang masuk ke polisian. Ya, itu saya dulu hanya prediksi, saya pikir ya polisi begitu dilapori ini pencemaran nama. Tapi begitu cara mencemarkannya bagaimana gitu ya. Jejak-jejak digital itu menunjukkan adanya ini track pidana ini, gitu kan. Saya kira dulu penyidik akan mengembangkan itu, ternyata bukan. Ternyata pelaporan daripada orang-orang yang luar nambah itu tadi. Jadi penyidik sekarang mudah. Karena apa? Dia menyelidiki dua akses itu tadi, dua aspek. Satu aspek apakah membuktikan ijazah ini palsu atau tidak. Yang satunya lagi apakah menuduhnya itu termasuk sebagai ujaran kebencian apa-apa dan sebagainya apa tidak. Masalahnya cuma begitu saja sekarang ini yang terjadi ya gitu. Nah sekarang dalam teori pembuktian ya gitu ya. Kalau tadi ijazah palsu itu mudah sekali karena sudah ada pakemnya. Kalau ijazah itu apa istilahnya yang lawan katanya digital saya lupa lagi. Analog gitu. Analog itu ya dari teori pembuktian dari sejak dahulu ya. Itu caranya adalah siapa yang mengeluarkan data-data dokumen yang apa di sana. Tambah lagi saksi-saksi yang ini. Proses ini dan sebagainya itu semua cukup. Gitu. Tapi kelihatannya Polda Metro Jaya menganggapnya juga tidak semudah itu, Pak. Karena nanti dulu, saya belum selesai ceritanya. Itu misalnya cukup. Ya, tapi kemarin kan ditambah dengan lapor dan sebagainya itu nggak apa-apa. Untuk pembuktian ijazah seperti Pak Rifai bilang, pas sudah selesai. Nah, sekarang tinggal pembuktian yang itu tadi, yang diduga apakah ada provokasi, apakah ujaran kebencian dan sebagainya itu tadi ya. Nah itu kalau zaman dulu waktu saya dari penyidik awal-awal KUHP ini ada ya dulu. Itu yang menafsirkan unsur-unsur pidana itu dulu cukup penyidik. Oh ini melanggar bahwa orang ini berniat membunuh, orang ini apa, gampang menafsirkannya. Tetapi kalau undang-undang ini, ujaran kebencian dan sebagainya ini, terjadi penafsiran yang berbeda-beda. Berarti 7 ahli kebanyakan dong Pak? Bukan, jadi gini. Unsur-unsur yang masuk di dalam ini tadi, kelompok sini tadi itu ya, itu penafsirannya itu sangat susah. Tidak bisa ditumpukan kepada penyidik. Makanya penyidik manggil saksi-saksi itu. Karena hanya saksi ahli itulah yang bisa menentukan apakah ini termasuk dalam pidana apa tidak, memenuhi unsur apa tidak. Nah, publik kan boleh saja tadi mengatakan wah ini enggak gitu. Enggak bisa dimasukkan ke situ. Itu katanya orang kan, tapi katanya yang sebagainya yang melaporkan ada. Nah, justru itu maka dipanggillah saksi ahli itu. Tadi ada 7 kan. Karena ini aspek yang melaporkan itu tidak pidana itu macam-macam. Ada aspek digital, ada aspek mengenai bahasa, ada aspek lagi mengenai grafologi. Pokoknya semua pers. Berarti ini bukannya suatu keraguan, tetapi justru untuk memperkuat. Ya harusnya memenuhi perkembangan zaman. Karena hakim ya nanti nggak percaya sama penyidik, wah ini ujaran kebencian. Hakim nggak akan percaya itu, dia akan pasti panggil ahli dah. Ya kriteria ahli itu.